Semua orang bilang ini akan jadi Natal yang paling menyedihkan, Natal yang paling sepi. Tapi apa iya kita mau seperti itu? Tidak. Ayo, belajarlah jadi seperti seorang anak kecil yang sejak lahir dia belajar merangkak, dia belajar berdiri, dia belajar melangkah, dia belajar berlari. Demikianlah seharusnya kita menapaki hidup ini dengan iman. Jalan terus, maju terus, lari terus. Kenapa? Karena lewat peristiwa Natal kita sudah menerima perintah. Jangan takut, sebab Natal hadir untuk membawa pengharapan buat kita. Saya mengajak kita semua, yuk kita rayakan Natal tetap dalam pengharapan, karena di dalam Yesus ada pengharapan buat kita semua. Joy to the world, the Lord has come. Let us receive our King. Let prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Biar Natal ini, joy itu, sukacita itu kembali ke dalam setiap hati saudara-saudara, ke setiap rumah saudara-saudara. Sama-sama kita nyanyikan yuk. Joy to the world, the Lord has come. Let us receive our King. Let every heart, let every
nations and makes the nations prove the glories of His righteousness and wonders of His love 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 and wonders of His love. Keluar biasaan, kedahsyatan, cinta kasih-Nya. Shalom saudara-saudara, Natal sudah semakin dekat, hanya tinggal beberapa hari lagi. Dan hari ini secara khusus kami mau menceritakan kepada saudara-saudara, mau membagikan kepada saudara-saudara The Greatest Love Story Ever Told. Sebuah kisah cinta yang terbesar, yang terdahsyat, yang pernah ada di jagat raya ini. Dan tahu nggak saudara-saudara, kisah cinta itu melibatkan engkau. Iya, dia melibatkan kamu dan saya. Anda adalah salah satu tokoh utama dalam kisah cinta ini. Dan Anda akan mendengar, saya akan bagikan kisah cinta ini. Dan sekalipun Natal terkesan aneh tahun ini, kita menyambut Natal nanti dalam keadaan situasi di rumah masing-masing, tidak bisa bertemu di gereja seperti biasa, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita. Orang boleh katakan apapun tentang keadaan ini, orang boleh katakan apapun tentang tahun depan, tetapi kita tidak takut akan hari esok. Sebab Alkitab sudah berkata bahwa tiap langkah hidup kita ada yang mengaturnya. Siapakah itu? Tuhan yang mengasihi kita lebih dari apapun. Mari sama-sama nyanyikan dengan hati penuh sukacita. Sama-sama dengan iman katakan, hei, tiap langkahku ya diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah badai, di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Lady, sama-sama semua katakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Sama-sama di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga. Kita tidak takut sebab Tuhan menetapkan langkah hidup kita. Tuhan menetapkan langkah
katakan, yang di rumah-rumah katakan sama-sama. Tangannya, oh tangannya, tangannya, sungguh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia takkan tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Sekali lagi dengan iman, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan yang menetapkan, amin, langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Dengan bertepuk tangan sama-sama katakan, sebab tangannya, oh tangannya, sungguh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, kau dan saya takkan pernah tergeletak. Sebab apa? Sebab Tuhan percaya pada tangannya yang memberi kemenangan. Katakan sama-sama, oh tangannya, Sio tangannya, tangannya, sungguh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh takkan sampai tergeletak. Percaya ada tangan Tuhan, sebab Tuhan menopang tangannya. Tiap langkahku ya diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Walau ada badai, saudara-saudara, di tengah badai dunia menakutkan, katakan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali kita pulang sama-sama. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang. Satu kali kita semua akan reuni pulang di rumah Tuhan. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hei, sekali lagi tepuk tangan haleluya buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya sukacita yang kami rasakan di sini, yang istri saya Cila, Brother Jim rasakan, juga Brother Jose, walaupun tidak kelihatan wajahnya, tetapi tangannya, tangannya kelihatan, bukan tangan Jose, tangan Tuhan, saudara. Ada sukacita yang kami rasakan di sini. Saya percaya itu juga transfer ke rumah-rumah saudara. Kenapa demikian? Saya percaya, saudara, karena kisah cinta ini bukan hanya antara dua insan, manusia dengan manusia, tetapi Sang Empunya langit dan bumi, Sang Pencipta semesta, itu Dia jatuh cinta padamu dan padaku. Dan karena cintanya yang besar, Dia tidak rela membiarkan hubungan cinta ini koyak. Walaupun seringkali kita lari darinya dengan segala ketidaksempurnaan kita, tetapi Dia terus menghampiri kita, bahkan Dia membuka jalan supaya kita yang jauh darinya bisa kembali dalam hubungan cinta yang manis itu. For God so loved the world
that He gave His only Son, yang mati di kayu salib Kalvari untuk saudara dan saya. For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary's tree, from sin to set me free. One day He's coming back. Oh, what glory that will be. Wonderful His love for me. Untuk kita seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas baunya, dan disebut orang penasehat Raja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Ini adalah nubuatan Yesaya yang sudah digenapi dan kita rayakan. Mari sama-sama katakan, seorang anak lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Thank you Lord Jesus, thank you Abba. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat aja, Allah yang perkasa, Allah yang
naikkan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Malaikat di surga, kami naikkan syukur kami bagi-Mu, Raja segala raja. Syukur, syukur, ku naikkan padamu sembah, ku hanya bagi anak domba, bagi anak domba yang datang jadi raja. Bagi anak domba yang datang bagi anak domba, dia raja kami. Bagi anak domba yang datang jadi raja. Ya sombong bagi anak domba, bagi anak domba yang datang jadi raja. Bagi anak domba, bagi anak domba, Yesus Raja kami. Bagi anak domba, Yesus yang datang dari. Let's just worship Him. Mari bermasmur buat Dia. Mari bermasmur. Oh, Dia Raja kami. We worship You. Oh, King of Kings, Lord God Majesty. Raja kami. Biar urapan Raja itu turun sampai ke rumah. Terima nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Cintanya yang besar dari Raja segala raja. Terima. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi-Mu segala hormat, pujian, kemuliaan, ya Raja kami. Biar kami paham hari ini, biar kami ngerti that greatest love story, kisah cinta yang maha besar itu adalah kisah cinta between you and me. Antara Engkau dan aku, Engkau dan kami semua. Biar Injil-Mu sekali lagi diberitakan. Biar mujizat Natal sekali lagi diceritakan. Bahwa kami dicintai Allah lebih besar dari masa pandemi, lebih besar dari krisis ekonomi. Tuhan Yesus peduli akan keadaan kami yang berdosa dan menolak untuk membiarkan kami binasa di neraka.
Terjemahkan kebenaran-Mu ini. Buat semua kami ngerti betapa besar cinta-Mu. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Senang sekali saya bisa ketemu saudara-saudara. Wow, saya menyapa saudara-saudara yang di gedung maupun saudara yang di rumah-rumah. Wow, kita nyampe bulan 12 loh. Nah nyangka loh. Kalau bukan karena Tuhan dan saya melihat masih ada saudara-saudara di gedung dan di rumah yang beribadah. Saya kepengen saudara-saudara coba lihat, pandang sekelilingmu. Baik yang di rumah maupun yang duduk di depan saya. Coba lihat kanan kiri, lihat. Mereka tangguh, hebat, kuat, dan ketika Anda lihat mereka masih ada di sini, itu karena Tuhan hebat dalam mereka. Boleh kasih tepuk tangan buat teman-teman di kanan kirimu, buat saudara-saudara di kanan kirimu. Wow, wow. Di tengah banyak gereja yang tidak berani ibadah, gereja di tempat ini masih beribadah. Saya sungguh bersyukur dan ini sebuah kehormatan besar bisa ada di tengah-tengah saudara, juga menyapa saudara-saudara yang ada di rumah-rumah. Saudara-saudara, pertanyaan yang banyak di kepala Bapak Ibu hari ini pasti gini, Tuhan tuh kemana? Mana Tuhan? Kok kehidupan jadi seperti ini? Kok barang ini nggak selesai-selesai? Kapan saya bisa jualan lagi? Kapan saya bisa dagang normal lagi? Kapan saya bisa beraktivitas normal lagi? Kapan Tuhan? Kapan? Kalau dikatakan Tuhan itu janjinya manis, janjinya baik, kok sepertinya keadaan tidak baik? Ini pertanyaan yang saya percaya bukan cuma ada di hati saudara-saudara, tapi di hati banyak kami hamba Tuhan. Dan ketika kami menatap lagi, membaca kembali lagi firman Tuhan, kami terus-menerus diingatkan bahwa God is still in control. Allah masih pegang kendali Bapak Ibu. Penggenapan janji penyelamatan. Dalam janji penyelamatan itu, rancangan Allah itu indah. Indah. Walaupun banyak tanda tanya waktu kita dengar itu indah. Kenapa? Karena sekalipun rancangan Allah indah, dosa manusia menjauhkan kita dari Allah. Dan tentu saja sepertinya menjauhkan kita dari rancangan Allah yang indah. Nah saudara-saudara, kita buka sama-sama Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sudah ada di layar, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita baca sama-sama saja, baik yang di rumah maupun yang di sini. Sudah ada di layar, kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kita bertanya, katanya rancangan Allah indah. Mana indahnya? Kenapa banyak orang mati? Kenapa banyak kerabat kita mati? Kenapa ada pandemi? Kenapa ada krisis ekonomi? Kenapa kita nggak lagi bisa dagang bakmi? Kenapa mimi? Mana indahnya? Nabi Yesaya juga menghadapi pertanyaan yang sama dengan yang dihadapi oleh bangsa Israel, oleh umat perjanjian ketika mereka berhadapan dengan realita bahwa hidup mereka keras. Ada begitu banyak krisis politik, perang berkecamuk, ada begitu banyak masalah ekonomi. Mana Tuhan? Mana janji Tuhan? Katanya janji Tuhan manis, katanya Tuhan itu indah, katanya rancangannya baik. Kenapa hidup sepertinya tidak indah? Kenapa janji Tuhan sepertinya jauh? Kenapa? Bahkan hari ini saya datang di hadapan saudara-saudara dalam keadaan duka sebetulnya karena tahun ini saya memakamkan beberapa orang, termasuk ada yang memakamkan secara virtual. Itu sedih sekali saudara. Bahkan keluarga pun tidak bisa ikut memakamkan. Dan tadi malam satu lagi rekan sejawat kami meninggal karena COVID-19 dalam waktu yang sangat cepat, hanya seminggu. Tiba-tiba paru-parunya rusak 50% dan tadi malam Tuhan berkehendak lain, dia pulang. Sebelumnya sudah sempat panas tinggi, muntah darah. Anak-anak, keluarga bertanya, kenapa? Mana Tuhan? Dan realita ini membuat saya sangat marah dengan yang namanya COVID-19. Dan ketika Tuhan terasa jauh dan seperti rancangannya gagal sepertinya. Padahal dari ayat ini kita diajar Tuhan lewat Nabi Yesaya bahwa enggak. Rancangan Tuhan tetap jalan, janji Tuhan tetap akan digenapi. Tetapi ketika realita hidup terasa sukar dan sepertinya Tuhan terasa jauh,
Yang menjauh bukan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah gagal untuk menepati rancangannya dan menggenapi janjinya. Tetapi yang membuat rancangan Tuhan sepertinya tidak bisa kita lihat, yang membuat sepertinya keadaan menjadi sukar, yang membuat sepertinya kita jauh dari Tuhan, penyakit ada, masalah datang adalah bukan cuma buat saudara, tapi buat seluruh umat manusia adalah dosa. Katakan sama-sama, dosa. Ngomongnya gampang, melakukannya gampang, konsekuensinya mahal. Karena judul khotbah yang diberikan, dosa itu bukan cuma membuat pandemi ada, dosa itu bukan cuma membawa kematian masuk, tapi dosa itu sebetulnya yang paling utama adalah merusak hubungan antara manusia kesayangan Allah dari Allah Sang Pencipta. Dosa menjauhkan manusia dari Allah. Karena sebetulnya kita tidak pernah ditetapkan Allah, diciptakan Allah untuk jauh dari Dia. Tadi saya cerita tentang orang sakit yang meninggal, yang mati. Manusia tidak ditetapkan Tuhan untuk mati sebetulnya. Opa Adam dan Oma Hawa sebetulnya diciptakan Tuhan. Ya opa tahu betul, opa buyut udah jauh sekali. Udah umurnya kalau tidak salah hampir 1000 tahun. Jadi itu kalau ada bapak ibu umur 1000 tahun di sini ada, coba angkat tangan. Oh enggak ada ya. Itu kalau ngomong saya udah nggak kebayang juga ya, Adam ngomongnya Tuhan apa kabar begitu kali ya saudara ya. Biar saudara ketawa dikit karena hidup ini udah stres. Bukan cuma membuat mereka mati, mengalami kematian pada hari ini kata Tuhan. Kalau engkau makan buah ini, kalau engkau melanggar ketetapanku, kau tidak taat sama aku, kau melakukan apa yang saya tidak mau, tidak setuju, hari ini juga engkau mati. Kalau kita bilang 1000 hari, 1 hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun, ya Adam dan Hawa mati sebelum 1 hari, sebelum 1000 tahun. Kematian masuk, penyakit masuk. Kalau Anda baca Kejadian pasal 3, bukan cuma manusia yang jatuh, ciptaan alam semesta jatuh. Kita jadi tahu apa yang namanya berpeluh, kerja keras bagai kuda. Tapi saudara dan saya bukan kuda, tapi harus tetap kerja keras selagi bisa. Kita berpeluh, kita tahu apa yang namanya penyakit, tanah menjadi terkutuk. Bahkan penyakit masuk, dan penyakit yang pertama yang masuk, yang dikenal oleh semua manusia adalah sakit bersalin. Ya bapak-bapak nggak kenal sih. Kenal waktu ibu-ibu ngeremes tangan, waktu ibu-ibu sakit bersalin. Waktu istri saya melahirkan anak saya, saudara, saya tidak akan meninggalkan sisinya, karena saya suami siaga. Kok nggak percaya, sudah tanya suster lah. Itu sudah induksi segala macam. Sehari semalam anakku tidak memutuskan untuk keluar. Dia memilih untuk bertahan dan in the cost di situ. Wah, ini anak kok lama ya keluarnya, saya bilang. Nak keluar nak, saya nyanyiin 20 album dari malam sampai besok pagi. Itu pujian penyembahan terus sampai suster bilang, "Wah, Bapak suaranya bagus." Ah, masa sih? Sampai pagi, tapi masalahnya bukan cuma saya capek nyanyi. Istriku kesakitan, dan tanganku kesakitan. Karena sekalipun sakit bersalin dirasakan oleh ibu-ibu, bapak-bapak merasakan remasannya. Dan cakarannya gara-gara kamu katanya. Saya bilang, bukan gara-gara saya, kan kerja sama. Dan akhirnya anakku lahir, dan akhirnya penyakit ada. Jadi saudara seperti gini, rancangan Allah itu indah, yang membuat rancangan Allah kita tidak bisa lihat indahnya karena dosa. Bukan cuma manusia jauh, tetapi ciptaan jatuh. Manusia yang harusnya tidak bisa mati jadi mati, yang harusnya tidak kenal penyakit jadi penyakitan, yang harusnya domba sama singa bisa berbaring bersama, jangan coba-coba saudara berbaring di samping singa ya, ditelan saudara. Ciptaan yang tadinya perfect, yang tadinya sempurna, jadi ciptaan yang terkutuk. Tapi bukan itu masalah utama dalam kacamata Tuhan. Bukan cuma soal ciptaan yang jatuh, karena kalau kita kan pengennya, ya kalau rancangan Tuhan indah, kalau Tuhan baik, Tuhan musnahkanlah segala pandemi ini. Hancurkan segala virus. Bukan cuma virus COVID-19, virus AIDS, virus apalagi, virus polio, sampai sakit kepala, sampai sakit panu Tuhan hapuskan. Pengennya begitu Pak. Tapi dokter jadi nganggur ya, susah juga ya. Bukan cuma
alam dipulihkan, kita kan kepengennya begitu, bukan cuma kematian dibatalkan, pandemi dihilangkan, kutuk diangkat, neraka dihapus dan lain-lain. Saudara, masalah besarnya bukan itu cuma efek samping. Ciptaan jatuh, neraka, api kekal, kebinasan kekal, itu cuma efek samping. Tetapi masalah yang utama adalah dosa menjauhkan kita dari Allah. Makanya kalau kita berdoa, kalau umat manusia berdoa dengan segala rupa, mereka merancangkan agama bagaimana caranya nyampe kepada Allah yang tidak terhampiri. Kita telah berhasil menciptakan banyak konsep bagaimana mencapai Allah. Mulai dari bikin patung dan segala rupa. Mulai dari teriak-teriak berusaha untuk sampai ke surga. Tetapi itu tidak bisa, karena sepertinya Allah menyembunyikan diri dari kita. Nah saudara, seperti gini, Allah kita adalah Allah yang kudus. Dia tidak mau ada dosa di hadapannya. Itu yang membuat manusia malu ketika mereka jatuh dalam dosa. Roma 6 ayat 21 mencatat ketika manusia akhirnya jatuh dalam dosa, mereka mengenal apa yang namanya malu. Mereka bersembunyi, mereka ngerti, mereka berdosa, mereka telanjang. Bukti bahwa kita semua sudah jatuh dalam dosa, hari ini semua kita pakai pakaian. Benar Bapak Ibu? Jangan ada yang tidak berpakaian di sini. Itu bukti bahwa kita semua sudah mengenal rasa malu. Bukan cuma malu terhadap sesama, terutama malu terhadap Allah. Karena kita sadar kita sudah, bukan dia yang menjauh dari kita yang jauh dari dia. Tapi sekali lagi pertanyaannya, kenapa Allah tidak stop pandemi, perbaiki alam, perbaiki iklim, musnahkan penyakit, hentikan kematian, perbaiki dunia? Karena bukan itu masalahnya. Bukan itu masalahnya. Ini bulan 12 ya Bapak Ibu, bulan 12 tahun 2020. Tahun ini, di penghujung tahun ini saya merayakan 12 tahun. 12 tahun saya lolos dari kanker paru-paru stadium 3. 12 tahun lalu. 2004 saya kena tumor raksasa. Karena tumor raksasa perut saya besar begini. Bukan karena samcan, sekalipun saya senang barang itu, tapi sekarang ini jasku udah kedodoran. Pandemi membuat saya turun 11 kilo. Bukan karena kelaparan, olahraga bro. Tapi waktu itu perut saya kayak ibu hamil. Tapi percayalah, saya tidak hamil. Saya laki tulen, saudara ya. Kok nggak percaya Bapak Ibu? Dan ternyata singkat cerita setelah berbagai pemeriksaan itu ternyata ginjal kanan saya membengkak jadi tumor raksasa. Itu ketakutan saya pertama kali berjumpa dengan yang namanya operasi. Karena jangankan operasi, jarum suntik aja saya takut loh saudara. Tapi berhadapan dengan tumor itu operasi buyar sudah. Mazmur 23 meneduhkan saya ketika saya dibawa masuk ke kamar operasi. Itu terus yang saya ingat. Takkan Tuhan adalah gembalaku, takkan kurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya sebab Dia besertaku, gadamu, tongkatmu itu menghibur aku. Itu ketakutan saya pertama. Tapi akhirnya ketika saya berdoa minta kesembuhan, Tuhan kasih kesembuhan dengan 59 jahitan di sini. Ginjalnya dibuang. Jadi saya berdiri di hadapan Bapak Ibu tidak dengan organ tubuh yang utuh, ginjal saya tinggal satu. 2008 kanker paru, stadium 3, kanker tidak ada obatnya. Kalau dikatakan kemoterapi yang lolos paling cuma 5%, marginnya kecil sekali. Tetapi hari itu saya menikmati apa yang namanya Allah yang supranatural bekerja di luar alam natural kita yang sudah jatuh. Oleh kehendak Allah dalam rancangannya, dalam kedaulatannya, saya belum boleh pulang. Itu bukan mati loh saudara, orang percaya itu bilangnya pulang. Karena kita pulang, kita nggak binasa saudara. Ingat orang yang mati dalam Tuhan, kerabatmu yang meninggal tahun ini dalam Tuhan, dia tidak hilang, dia tidak binasa, dia pulang ke rumah. Dan kita akan reuni besar di sana. Saya belum diizinkan pulang karena setelah Profesor Agistian memeriksa saya, semua sudah dilakukan, tidak ditemukan satu sel kanker pun. Allah yang supranatural sesuai agendanya masih mengerjakan perkara supranatural. Kalau itu bertepatan dengan kehendaknya dan dalam rancangannya. Tetapi saya mau bilang gini, sekalipun saya percaya 1000% mujizat masih terjadi. Mujizat, contoh yang tadi saya cerita kesembuhan, tidak membuat orang berhenti mati. Orang didoakan nih, tumpang tangan nih, mulai dari sakit panas, pilek, sakit kanker sampai sakit bokek. Oke, nanti kita ngomong soal sakit bokek.
Sakit kanker tumpang tangan, kalau Tuhan berkehendak bisa sembuh enggak? Bisa loh, saya buktinya kok. Orang boleh ngomong apa loh, saya ngalami saudara. Tapi orang yang ditumpang tangan sakit sembuh tetap bakal mati ya? Bakal mati. Orang yang tadi sakit apa? Sakit bokeh itu ya, kanker kantong kering. Tuhan sanggup memulihkan ekonomi, memberkati kita berlimpah-limpah. Yang percaya katakan amin. Aminnya lemes ya Bu ya? Pada nggak doyan berkat kah? Coba yang nggak butuh duit tolong angkat tangan. Oh nggak ada, jujur semua Bu. Yang butuh duit angkat tangan. Lu beneran ya? Tuhan lihat Tuhan lihat yang angkat tangan nih. Yang butuh duit angkat tangan. Lo saudara bayar sekolah anak nggak pakai duit kah? Penginjilannya biaya pakai duit loh saudara. Kita butuh duit tapi duit tidak mengontrol kita. Nah saya mau ngomong gini. Sekalipun misalkan kita punya masalah ekonomi. Didoakan, hamba Tuhan mendoakan saudara-saudara mengalami pemulihan ekonomi. Tetap bakal mati nggak Anda? Tetap mati. Karena bukan itu masalahnya. Mujizat itu dan sakit penyakit, pemulihan atau apapun itu cuma efek samping dari cerita besar. Cerita besarnya adalah it's a broken love story. Ini adalah hubungan cinta yang rusak karena dosa. Bukan karena dia, tapi karena kita. So, kalau hubungan cinta kita dengan Allah rusak, kita nggak bisa bilang, it's okay to say I'm not okay. Nah, it's not okay. Ini udah benar dan ini udah baik, ini harus pulih. Rencana Allah bukan cuma memperbaiki alam semesta. Bukan cuma memperbaiki dunia yang rusak, melenyapkan penyakit, menyembuhkan orang, memulihkan ekonomi, bukan cuma itu, menghentikan pandemi, bukan cuma itu. Allah punya rancangan yang jauh lebih baik dari itu. Dia mempersiapkan ciptaan yang baru, langit baru, bumi baru. Dunia yang sama sekali baru. Kalau kita berharap Allah memulihkan dunia yang lama ini yang rusak, enggak. Ini semua sudah ada due date-nya, sudah ada deadline-nya, akan dimusnahkan. Kenapa? Karena Allah tidak mau kasih Anda garbage. Allah tidak mau kasih Anda sampah. Hatinya Allah adalah hati yang selalu wanna give the best, memberikan yang terbaik, bahkan Natal ini adalah kado yang terbaik yang Allah bisa kasih. Dan buat dia, ciptaan baru, langit baru, bumi baru disiapkan buat setiap kita yang percaya kepadanya. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Yang Allah mau pulihkan bukan cuma alam, bukan cuma pandemi, bukan cuma langit baru, bumi baru. Yang Allah mau pulihkan adalah this broken love story, broken relationship, hubungan yang rusak ini. Sebab orang yang berdosa itu, bukan cuma dia terpisah dari Allah, kita mencatat banyak ayatnya, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dalam langit baru, bumi baru yang Allah siapkan. Dan Allah tidak mau itu. Dan dosa itu apabila sudah matang, dia melahirkan maut. Nah maut ini siapa yang berani bayar? Maut apa sih Pak? Mati? Bukan. Maut itu binasa kekal, api kekal. Kalau banyak orang berkata gini, nggak usah ngomong neraka lah, neraka itu only a state of mind. Itu adalah jurus pendeta-pendeta nakuti manusia. Nggak, kalau Yesus mengatakan neraka adalah literal. Yesus mengkhotbahkan tentang neraka, hamba Tuhan harus berani berkata, it's a literal place. Api kekal itu menunggu setiap orang yang terus-menerus hidup dalam dosa. Dosa itu apa tuh Pak? Mungkin Anda bertanya. Gini Bapak Ibu, dosa itu bukan cuma, kita ngerti lah, dosa itu membunuh, berzina, mencuri. Itu tindakan-tindakan pemberontakan yang kita buat dengan sadar dan dengan sengaja terhadap kekudusan Allah. Tetapi dalam bahasa aslinya dosa bukan cuma itu. Dosa itu bahkan lebih luas lagi. Ini mulai Anda pikir ya. Dosa itu sebetulnya adalah segala hal, segala apapun yang kita lakukan yang unacceptable, yang tidak bisa diterima bagi Allah. Allah tidak suka. Segala hal yang tidak pantas, segala hal yang tidak patut, bukan cuma pemberontakan, dosa, kenajisan, zina atau segala macam, tapi segala hal yang melenceng dari kemauan Allah, melenceng dari garis lurus yang Allah mau, dari standar perfect. Sekarang kalau kita bayangkan Bapak Ibu dengan jujur, bukan cuma jemaat di gereja, di rumah, termasuk pendeta yang khotbah. Kalau kita ngerti bahwa dosa itu adalah itu, betapa banyaknya dosa sudah kita buat, bukan? Betapa banyaknya tindakan, perilaku, tutur kata, ucapan, pikiran kita melenceng dari standar Allah. Karena dosa itu bukan cuma perbuatan. Dosa itu juga, Tuhan Yesus bilang dosa itu bukan apa yang keluar, tetapi apa yang dari dalam. Yang menajiskan itu bukan apa yang keluar, bukan apa yang masuk. Kan orang suka pikir gini,
makan ini, makan itu, berbuat ini, berbuat itu najis. Enggak, Tuhan Yesus bilang dosa itu sumbernya di sini, di hati. Hati kita kotor sekali. Dan untuk menghapus dosa, saudara, siapa sih kita yang mau binasa kekalnya dosa itu? Roma 6 ayat 23 berkata begini, saudara-saudara. Sebab upah dosa ialah maut. Apa saudara-saudara? Upah dosa ialah maut. Mungkin terjemahan ini, karena ini terjemahan tahun 74, Anda sudah kurang aware dengan bahasa Indonesia ini. Saya jelaskan gini, upah itu apa sih? Anda belanja apa ya? Semongko. Belanja aja, semangka misalkan. Atau jangan deh, buah naga. Ibu-ibu yang suka beli buah naga. Buah naga sekilo berapa kira-kira, Bu? Berapa? 50.000. Enggak sampai ya? Ya saya kurang paham, karena bapak-bapak bukan bagian belanja. Bapak-bapak bagian ngeluarin uang. Katakanlah 50.000 lah. Itu upahnya, itu harganya. Anda datang ke kasir, Anda tidak bisa keluar Anda tidak mungkin keluar dari toko itu sebelum Anda bayar harganya di kasir. Dosa itu harganya apa? Maut. Maut itu binasa selama-lama, lama-lama yang tidak ada ujungnya, infinity, di api kekal. Siapa yang mau bayar itu? Siapa yang mau bayar itu? Ini kan masalah, saudara. Sudah jelas kita tidak sanggup membayar hutang dosa. Ini hutang kita loh, saudara. Dosa adalah hutang. Kita tidak sanggup, dan kalaupun kita sanggup, siapa yang mau? Siapa yang mau bayar hutang dosanya? Saya tidak butuh karya Allah, saya tidak butuh rancangan Allah, saya mau bayar hutang dosa saya sendiri. Berarti Anda harus pergi binasa selama-lamanya di maut. Yang mau tolong angkat tangan. Oh enggak ada ya? Katakan sama-sama, puji Tuhan. Enggak ada yang mau kita. Karena kalaupun kita mau, pertanyaan saya berikutnya adalah, apa kita mampu? Bukan cuma kita tidak punya kemampuan, kita tidak punya kemauan. Karena tidak ada seorang pun dapat menyucikan dirinya. Hati manusia, sejak Kejadian 6 ayat 5 Allah melihat ke dalam ciptaan, hati manusia selalu cenderung memilih dosa. Mau tahu nggak kenapa? Ini Bapak Ibu nggak percaya, ini termasuk pendeta loh. Kecenderungan hati kami sebetulnya memilih dosa. Kenapa? Ini Big Bang-nya nih. Dosa itu enak. Halo? Lu nggak percaya nih? Saya ulang ya, dosa itu enak. Yang bilang dosa nggak enak siapa? Oke, kurang jelas mungkin. Anda ke toko, lihat Lexus model baru. Wah, ngomong nih saudara. Lexus model baru, terus Anda test drive. Ada kuncinya, ada alat-alatnya semua lengkap. Terus Anda pulang ke rumah, nggak bayar. Enak nggak? Udah gitu nggak dicari lagi sama showroom. Enak nggak? Enak nggak? Enak banget. Ulang nih. Ibu-ibu, Anda ke toko emas. Anda pilih emas A, B, C, D, 1, 2. Terus Anda, oh ini bagus nih kok, udah cemplungin ke plastik. Ini udah nggak pakai plastik ya katanya sekarang. Ya paper bag lah. Cemplungin. Terus Anda pulang dan si engkau yang punya toko lupa nanya dan lupa minta bayaran. Anda pulang. Pulangnya cuma miring karena emasnya Anda bawa 5 kilo. Nanti pas kebaktian hari Minggu tuh Anda pas nyanyi udah nggak bisa ngangkat tangan. Ini berat semua tangannya. Enak nggak? Enak tuh ibu ada yang, oh enak banget gitu. Bapak-bapak, ada gadis belia cantik luar biasa. Cantik, rambutnya panjang, wajahnya putih, belakangnya bolong, sundal bolong, bukan. Dan dia jatuh cinta padamu, Pak. Dan setiap kali Anda berhubungan, bahkan akhirnya sampai berzina di hotel, nggak ketahuan. Dan kalaupun ketahuan, nggak dimarahi sama orang rumah. Enak apa enak? Nggak ada yang berani jawab, Bu Gembala di sini. Enak apa enak? Jangan pura-pura lah. Saya kasih tahu ya, dosa itu enak. Enaknya di depan, bayarnya belakangan. Enaknya sedikit, harganya kemahalan. Itu yang selalu saya katakan tentang dosa. Tidak ada yang bilang dosa itu nggak enak. Dosa enak, tapi dosa adalah hutang. Nikmatnya di depan sama kayak kartu kredit, bayarnya belakangan. Kok ketawa? Bergumul tentang cicilan kartu kredit ya? Sama dong. Makanya be wise.
Dosa itu enak. Enaknya sedikit, harganya kemahalan. Terlalu mahal. Dan hati kita tidak mau memilih yang benar. Selalu kepengen berdosa. Bahkan Kejadian 8 ayat 21, hati manusia itu sudah mencintai dosa sejak kita kecil. Anak kecil itu tidak ada yang ngajarin berdosa, pintar sendiri Pak. Nih, siapa yang ngajarin kita berbohong, mencuri, iri hati, gosip? Siapa yang ngajarin? Ada kurikulumnya kah di sekolah? Pernah Bapak Ibu kita dulu ngajarin, nak sini duduk nak. Gini nak, kalau ada yang ngeselin sama kamu ampuni. Karena Injil mengatakan kita harus mengampuni, habis itu tonjok nak. Ada yang ngajarin gitu nggak? Nggak ada. Tapi kenapa kita pintar nonjok semua? Nggak ada yang ngajari. Anak saya kecil, waktu bayi, sekarang anak saya udah SMA. Saya lagi masuk kamar, ada tamu datang bawa anak bayinya, ini bayi sama bayi ngumpul harusnya akur ya. Kita taruh mainan supaya diem. Apa yang terjadi? Pok! Wah, suara tangisan anak, saya lari keluar. Saya pikir anak saya, ternyata temannya. Dan tenanglah hatiku. Saya pikir, wah saya kira anak saya nangis, tapi hatiku yang tadinya tenang berubah jadi tidak tenang. Kenapa? Karena tangisan anak tetangga terjadi karena pukulan anak saya. Apa penyebabnya? Rebutan mainan. Siapa yang ngajari? Tentu saja bukan bapaknya. Karena hati saya selalu memberi. Tidak pernah merebut. Tuh lihat, dalam berkhotbah aja bisa sombong. Kurang ajar manusia itu saudara. Ampun deh. Ini loh hati kita Bapak Ibu. Nih Anda dengar ya definisi hati manusia, kata surat Roma ayat 3. Surat Roma pasal 3 ayat 12-17. Semua orang telah menyeleweng. Semua orang tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh sumpah serapah, kaki mereka cepat menumpahkan darah, keruntuhan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan, dan jalan damai tidak mereka kenal. Itu kita, kalau kita mau jujur, oh enggak Pak, saya orang baik, saya setia, saya tidak mencuri, saya tidak korup. Jangan-jangan kita kelihatan baik karena kita belum ketemu kesempatan. Saya tidak pernah korup selama saya menjabat. Saya tidak pernah curi uang. Mungkin karena Anda tahu tidak punya kesempatan. Kalau ada kesempatan, ada dua gepok uang yang ditaruh di depan mejamu, 2 kantong uang. Anda lagi butuh uang, Anda apain tuh 2 uang? Nggak ada yang lihat, nggak ada CCTV. Bawa pulang. Lo benar nggak? Itu hati kita. Jadi bukan cuma kita tidak mampu, kita tidak mau kok bayar upah dosa. Ini kan masalah. Lantas gimana rancangan Allah itu yang katanya baik itu bisa digenapi dalam hidup kita? Lewat peristiwa Natal lah. Allah tidak pernah meninggalkan hubungan yang rusak ini. Allah, saya selalu bilang gini sama anak-anak muda ya, kalau diundang di sekolah Rahmani atau di retret-retret, saya bilang gini, Allah itu cinta mati sama kamu, bahkan dia rela mati demi cintanya sama kamu. Because God is love. Dan buat Allah menyelamatkan kita tidak cukup dengan memberikan hukum Taurat. Do and don'ts, kamu harus begini, kamu harus begitu. Seperangkat peraturan bagaimana supaya hidup tidak berdosa. Enggak, karena Allah kita adalah God of relationship, Allah yang mementingkan hubungan. Dia turun sendiri cari manusia berdosa. Anda ngerti nggak bahwa Allah kita adalah God of relationship? Dari kitab Kejadian aja dia sudah bilang begini, baiklah kita menjadikan manusia kita. Itu buat saya itu jelas sebuah penyingkapan proto tentang Allah Tritunggal yang dalam Tritunggal dia sedang mempraktekkan hubungan Bapa Putra Roh Kudus. That's relationship. Bukan sekedar sakit sembuh, bukan sekedar ekonomi pulih, bukan cuma sekedar mati nggak jadi mati, bukan. Yang Allah cari lewat peristiwa Natal adalah hubunganmu dengan dia pulih kembali. Kalau hubungan itu pulih, nggak peduli mau ada pandemi, nggak peduli mau ada resesi, nggak peduli mau mati, kita siap mati kapanpun, karena kita tahu kemana kita pergi. Kita tidak pergi binasa, kita pulang ke rumah Bapa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu loh, hubungan yang dipulihkan. Hubungan yang dipulihkan. Hubungan yang dipulihkan. Dosa itu menjauhkan kita dari Allah. Dosa itu enak, tetapi enaknya di depan, bayarnya belakangan, dan harganya kemahalan. Terlalu mahal. Dibanding dengan rancangan Allah yang dengan peristiwa Natal, Jumat Agung, dan Paskah dia sedang kembalikan. Itu jauh lebih indah. Efesus 2, Bapak Ibu, ayat penutup.
Efesus 2 ayat 13 sampai 19. Kita baca sama-sama ya. Efesus 2 ayat 13 sampai 19. Kita tahu dosa menjauhkan kita, tapi terus solusinya apa? Ada solusinya, Anda akan dengar dengan rinci minggu depan, tapi saya kasih Anda trailernya, prolognya. Efesus 2 ayat 13 sampai 19. Kita baca gantian ya Saudara ya. Saya mulai ayat yang ganjil 13, Saudara 14, yang di rumah juga ikutan kalau Anda sudah buka Alkitab. Nanti 19 kita baca sama-sama. Sudah ada di layar. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. 14. Ya. Ayat 15, sebab dengan matinya Yesus, bukan cuma lahirnya tetapi matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan shalom, damai sejahtera kembali di hati kita. Sekalipun ada pandemi, hati ini bisa tetap eirene. Lanjut ayat berikutnya. Yes, ayat 17, ia datang dan memberikan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Ayat 18. Yes, kita akhirnya punya jalan akses masuk. Ini rancangan Allah yang dahsyat itu, yang indah itu dipulihkan. Ayat 19 sama-sama. 1, 2, ya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Katakan sama-sama, we are family. Katakan sama-sama, kita keluarga. Sambil tatap kanan kirinya, yang di rumah juga lakukan. Tatap kanan kiri, katakan, kita keluarga. Coba, kalau keluarga bicara apa? This talk about a relationship, ini bicara hubungan. Hubungannya rusak dipulihkan, tapi bukan cuma itu. Allah menyertakan kepada kita banyak saudara-saudara, sehingga sekalipun kita lahir dari ayah ibu yang berbeda, tetapi kita satu keluarga dalam Tuhan, karena buat dia relationship matters. Hubungan itu penting buat Allah kita. Nih, Anda kalau baca ayat ini ya, konteks rendahnya, ini bicara tentang hubungan orang Yahudi dengan orang bukan Yahudi, kita, orang Mangga Besar ini. Orang Tenglang, orang Bangka nih. Ya, kalau disebutin semua kan lama, khotbahnya bisa selesai jam 4. Orang Yahudi dan orang Ambon, Minas, nggak kelar saudara. Orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Sebetulnya jauh, nggak ada hubungannya. Yang satu umat Tuhan, satu bukan umat Tuhan. Itu karena pengorbanan Kristus dijadikan dekat. Tetapi bukan cuma itu. Kita ini sedang musuhan dengan Allah karena dosa. Baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, termasuk orang Mangga Besar. Karena dosa kita musuhan dengan Allah, tetapi karena kematian Kristus, kelahiran, kematian dan kebangkitannya, kita yang jauh jadi dekat. Ini rancangan Allah. So buat saya mau mati kapanpun bukan masalah. Kata dokter saya, ini terakhir check up, kata dokter saya divonis mati 2021. 2021, kata dokter saya mati 2021. 2021 kapan, saudara, berapa lama lagi? Ini bulan apa, saudara? Ini bulan Desember. Tinggal di sini. Anda lihat kekhawatiran di wajahku tidak? Umur di tangan Tuhan, tetapi kesehatan tanggung jawab saya. Jangan cuma menengking orang yang, wah itu merokok, wah itu berzina, wah narkoba, Anda makan samcan gak ada stop-stopnya. Itu pewahyuan yang saya dapat tahun ini. Nggak usah saya ngomong gede-gedean lah mau berteologi tinggi-tinggi, mengasihi Tuhan sama. Kalau saya tidak mengasihi tubuh saya, bagaimana saya bisa mengasihi tubuh saya? Orang lain, kalau saya tidak mengasihi tubuh saya. Turun 11 kilo Pak. Jas kedodoran. Separuh lemari keluar semua. Alasan untuk beli baju baru. Lihat, kita ketawa karena kita keluarga. Yang jauh sudah jadi dekat. Masih banyak kalau saudara mau tahu. Minggu depan akan dituntaskan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang pemusik, saya undang singers. Mari kita bangkit berdiri sama-sama saudara. Dosa itu kelihatannya hebat. Sengatnya itu maut. Tapi karena kelahiran, kebangkitan, kematian dan kebangkitan Yesus, kita bisa berkata, hai maut di mana sengatmu?
Karena orang yang dalam Kristus tidak ditetapkan untuk binasa selama-lamanya. Bahkan kematian tidak menghentikan hubungan kita dengan Allah, baik hidup hari ini maupun hidup yang akan datang. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Baik penyakit sampar, pandemi COVID-19 sekalipun, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Saya memakamkan, saya menghibur beberapa orang tahun ini dengan penuh sukacita. Karena mereka meninggal dalam Tuhan. Dosa ditebus, hubungan dipulihkan. Langit baru, bumi baru menanti. Dan rumah Bapa tersedia buat setiap kita. Karena dosa diselesaikan oleh peristiwa Natal dan salib. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melempar. This is the power of the gospel. Inilah kabar sukacita Injil Kerajaan. Kau perhitungkan kesalahan. Oh, nyanyikan karyanya yang besar, kasihnya yang besar. Katakan sama-sama. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih padamu, padamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkan. Biar kami diingatkan dan biar seluruh dunia tahu betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku terima kasih ya Tuhan, padamu ya Tuhan. Pengampunan dari dosa kami, pengampunan yang kau beri, pulih. Katakan pengampunan, pengampunan yang kau, pengampunan, kami rayakan pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Musik main dengan lembut, saya menatap Bapak Ibu yang di gereja. Musik main dengan lembut, baik saudara-saudara yang di rumah-rumah. Kalau hari ini kau sadar kau jauh dari Allah, saya tidak peduli saudara sudah Kristen berapa tahun, saya tidak peduli saudara sudah Kristen atau belum. Karena Injil, Natal, Jumat Agung, Paskah bicara Allah yang kudus mencari manusia berdosa. Karena manusia tidak mampu untuk memperbaiki hubungan ini, mesti yang maha kuat yang memperbaikinya. Yang Anda butuhkan cuma responi saja. It take only faith. Hanya dengan iman, percaya. Iman, Pak, cuma percaya Pak. Yes, cuma itu. You don't have to add something to it. Anda tidak perlu tambahkan dengan apapun juga. Tidak perlu sembelih domba atau apapun juga. Cukup percaya saja. Percaya. Percaya ini membingungkan orang tidak terpelajar dan membuat tersandung orang terpelajar karena yang dibutuhkan percaya hanya percaya.
Kalau hari ini Anda jauh Bapak Ibu, Anda takut kematian, Anda takut corona, Anda tidak siap mati kapanpun, Anda sedang jauh dari Tuhan. Dan izinkan saya membuka sekali lagi kesempatan untuk Anda mengalami kuasa pengampunan atas semua dosa. Karena gereja bukan ruang persidangan buat orang yang berdosa. Saya tidak peduli apa dosamu. Saya tidak peduli berapa banyak dosamu. Yang saya peduli adalah engkau mau berdamai enggak dengan Allah hari ini. Jika engkau orangnya, baik di rumah maupun di gereja, taruh tangan kananmu di dada, dan saya mau berdoa bersama saudara. Bapak, engkau melihat setiap saudara-saudaraku yang menaruh tangan kanannya di dada, baik di rumah-rumah maupun di tempat ini. Mereka yang tidak yakin dengan hubungannya dengan Allah, mereka yang takut mati karena mereka tahu ada dosa yang mereka sembunyikan, padahal di hadapanmu tidak ada yang tersembunyi. Hari ini aku berdoa, remukkan hati kami. Sampai kami ngerti betapa dosa ini bukan cuma membuat kami kena kutuk, miskin, sakit atau apapun, tetapi membuat kami binasa di api neraka dan membuat kami jauh dari sumber damai sejahtera kami, yaitu Engkau sendiri. Hari ini aku berdoa buat mereka yang taruh tangan kanan di dada, Tuhan hancurkan hati kami sampai kami rasa geli dan jijik terhadap dosa, sampai pengampunanmu tercurah buat kami. Saudara-saudara yang taruh tangan kanan di dada, ikuti saya berdoa, katakan Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus, saya orang berdosa, ampuni saya Tuhan. Saya tidak mau hidup konyol, saya tidak mau mati konyol, dan saya tidak mau binasa di api kekal. Hari ini aku percaya Natal ada buat saya. Yesus datang cari saya, dan Yesus mati tebus dosa saya. Dan hari ini aku memutuskan, aku tinggalkan semua dosaku, dan aku terima kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan ketuhanan Yesus atas hati dan hidup saya. Masuklah Juru Selamat, masuklah ke hatiku, jadilah Tuhan atas hidupku, dan aku janji, aku akan melayani Engkau sampai mati. Amin. Jika saudara sudah berdoa doa tadi, saya percaya kau mengalami kelahiran baru. Cari hamba-hamba Tuhan di gereja ini, minta mereka konseling saudara, minta mereka bimbing saudara, untuk saudara memutuskan, mungkin pertama kali Anda memutuskan jadi orang percaya, jadi Kristen. Anda sudah mengalami, dan Anda akan terus mengalami damai sejahtera yang bahkan uang tidak bisa bayar, maut tidak bisa curi, COVID tidak bisa bikin pergi. Damai sejahtera itu datang untuk tinggal dalam hatimu. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah. Itu tadi kisah Natal yang dipulihkan lewat pengorbanan dari Allah Bapa yang mengorbankan anak yang tunggal. Yesus menderita, bukan cuma di kayu salib, dia menderita, menjadi janin, jadi bayi, lahir di kandang hina, mati dan bangkit buat saudara dan saya. Saya percaya saudara, jika engkau sudah mengikuti doa yang tadi saya tuntun, sesuatu terjadi dalam hatimu, Yesus masuk dalam hidupmu, dan mulai hari ini kau akan memulai perjalanan yang indah bersama Dia. Kalau saudara ada pergumulan, ada permohonan doa, jangan sungkan untuk taruh di kolom-kolom komentar, kirimkan permohonan doa saudara, atau mungkin saudara tidak mau permohonan Anda dibaca oleh orang lain, Anda bisa kirim lewat direct message di Instagram kami, di alamat yang tertera di layar, atau Anda bisa kirimkan lewat WhatsApp yang juga nomornya sedang tertera di layar. Kirimkan permohonan doa Anda, atau jika ada kesaksian yang Anda alami bersama Tuhan lewat tayangan-tayangan pelayanan kami, Anda juga bisa menceritakan kesaksian Anda supaya saya bisa bacakan di layar dan banyak orang akan dibangun lewat apa yang saudara alami. Mari sama-sama arahkan hati ke Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita, dan saya mau melepaskan berkat pengembalaan buat saudara-saudara sekalian yang ada di rumah. Mari arahkan hati kita. Bapa, dalam nama Yesus, Kau lihat setiap anakmu laki-laki, anakmu perempuan, setiap orang tua, orang muda. Aku melepaskan berkat yang daripadamu turun atas setiap mereka. Berkat mujizat kelahiran baru, hubungan cinta yang dipulihkan denganmu, bahkan pengharapan yang selalu ada. Karena Natal ada, maka pengharapan ada. Dan bahkan setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam beban yang berat, Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa, lepaskan mereka.
Buka jalan saat tiada jalan. You are the way maker, Tuhan. Engkaulah pintu itu. Sebab itu kami percaya, Tuhan, buat setiap mereka yang mencari pintu itu, Tuhan, biar pintu itu terbuka. Karena Engkau berkata, pintu yang Kau buka tidak dapat ditutup oleh siapapun. Maka hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus, terjadi pertolongan Tuhan, terjadi mujizat buat setiap mereka yang menyaksikan. Dan berkat dari Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai setiap kami mulai hari ini sampai nanti Natal kami rayakan bersama, bahkan sampai tahun depan, bahkan sampai selama-lamanya, atas mereka dan atas kami semua, berlimpah, limpah, limpah di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Until next time, bye-bye.